Jadi harus orang yang berfatwa tadi syaratnya selain tadi alim fikih, alim mazhab, alim khilaf ulama, kemudian mengetahui dia dengan ilmu-ilmu alat seperti nahwu saraf dan usul fiqh, segala ilmu yang untuk memahami Al-Qur'an, termasuk ilmu hadis. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalau ada orang sembarangan berfatwa, itu tidak bisa diterima fatwanya, bukan mufti dia. Kan kalau kita di kampung ini ada fatwa sepolan, guru sepolan tidak boleh bertarekat, tidak boleh tidak bisa diambil itu. Tapi karena orang sini banyak bodoh-bodoh, kata guru saya tidak boleh bertarekat, tidak boleh, dia bertarekat lagi. Itu bukan fatwa yang bisa diterima karena tidak ada syarat mufti kepada dia. Mufti tadi harus alim dengan segala ilmu fikih dan segala ilmu yang untuk memahami Al-Qur'an. Kenapa? Ikhbari, untuk mengkhabarkan, untuk menghadiskan. Ya khuzah, supaya mengambil ia biriwayatin, dengan riwayat makbul yang diterima minhum, daripada mereka ahli hadis, dunar majruh, ketiadaan yang rusak. Rusak itu tidak diterima, supaya dasar-dasar dia mengambil fatwa itu berdasarkan hadis-hadis yang diterima, bukan hadis palsu, bukan hadis-hadis yang tidak kuat. Dan paham lagi tafsir ayat al-waridatul fil hukmi, yang mendatangkan daripada hukum. Jadi juga harus paham dengan tafsir ayat. Jadi memahami ilmu tafsir juga kan harus dengan ilmu nahwu saraf, ya kan, kemarin ilmu bayan, ilmu balaghah. Itu harus benar-benar alim. Wal ikhbar waridah, dan hadis yang datang pihak padanya. Hadis itu kan hadisnya. Yuafika, supaya sesuailah dari akan demikian pi istihadihi, pada istihadnya. Jadi supaya sesuai dengan istihadnya. Ikhbar, dan kabar yang datang padanya, kabar supaya bersesuai demikian pada istihadnya kepada akhirnya. Wala yukhalifuhu, dan tidak menyalahi ia akannya hadis. Wa ma dzakarahu, dan apa yang menyebutkan ia akannya fatwa. Min qaulihi, daripada perkataan arif, orang yang arif. Min jumlati, daripada satu jumlah, berarti banyak maksudnya kalau jumlah. Alatil istihad, alat istihad. Jadi ketika dia memfatwakan hukum itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis, kemudian dia mempunyai ilmu alat yang banyak dalam menetapkan hukum. Wa minha, dan sebagian daripada syaratnya beristihad lagi, syaratnya mufti itu ma'rifatuhu, mengenalnya si mufti bil qawaidil usul, dengan kaedah-kaedah usul. Berarti harus mahir ilmu usul fiqh wa khairi zalika, dan selain demikian. Jadi itulah dia syarat orang berfatwa tadi. Alim, syarat pertama tadi alim dengan fikih, alim dengan apa lagi? Mazhab, alim dia dengan khilaf. Berarti mazhab yang umumnya yang 4 itu harus dia tahu. Pendapat Imam Syafi'i begini, Maliki begini, Hambali begini, Hanafi begini. Ya kan? Harus mahir dia. Baru dia bisa berfatwa. Kemudian syarat yang kedua tadi sempurna alat pada istihad. Artinya dia mempunyai ilmu alat yang sempurna untuk supaya dia bisa beristihad. Lagi dia itu arif, mengenal apa yang berhajat untuk mengeluarkan hukum daripada ilmu nahwu dan lughat. Artinya dia punya ilmu alat yang lengkap. Mahir dia dalam ilmu nahwu saraf. Kemudian ma'rifatur rijal, mengenal kehebatan rawin, para perawi. Berarti mahir dengan ilmu ulumul hadis. Kemudian tafsir ayat yang mendatangkan bagi hukum. Mahir dia dengan ilmu tafsir. Berarti kalau mahir ilmu tafsir harus alim dengan ilmu ulumul Quran. Kemudian kabar yang mendatang
padanya habar itu sesuai bagi demikian pada istihadnya. Artinya apa yang di hadis istihadnya itu tidak menyalahi dengan hadis, tidak menyalahi dengan Al-Qur'an. Kemudian dia arif mengenal daripada jumlah ilmu alat yang banyak. Banyak dia mengetahui ilmu alat, kemudian mengenal dengan kaedah usul fiqh. Mahir dengan ilmu usul fiqh, itu syarat orang beristihad. Jadi kalau ada orang beristihad dia itu ndak ada alim, ndak bisa kita terima fatwanya. Ndak bisa kita terima fatwa. Ini kebanyakan sekarang anggota MPU Aceh Singkil yang ini bukan siapa, anggota yang diangkat menjadi apa itu tidak alim. Itu yang parahnya, orang itu pula yang berfatwa itu nggak bisa diterima, maunya yang diangkat menjadi anggota MPU itu dimanapun dia, namanya majelis ulama, itu orang yang alim. Karena ada persyaratannya, harus 40 tahun umurnya baru bisa jadi anggota MPU. Padahal orang alim ada yang masih muda sudah alim dia, ada yang tua-tua nggak alim tapi dia yang diangkat, ya kan? Inilah parahnya kita itu. Jadi harusnya sesuai dengan kriteria orang berfatwa itu harus alim. Alim itu yang dijadikan mufti. Akhirnya banyaklah orang saling sesat menyesatkan karena fatwanya salah. Yang nggak halal nanti bisa dihalalkan. Jadi akhirnya itulah saling sesat menyesatkan. Jadi kalau kita nanti jadi pemerintah, itu harus kita buat rubah tuh undang-undang. Syarat mufti itu tidak mesti umur 40 tahun jadi anggota MPU, itu tidak mesti umur 40 tahun. Kalau dia muda alim bisa diangkat jadi anggota MPU. Ini yang diangkat bukan orang-orang yang alim, jadi parah lah. Orang masalah hukum, mau orang bertanya pun hukum, kadang di kantor tadi nggak bisa jawab, ujung-ujungnya pergi juga ke pondok pesantren bertanya hukum, bertanya mawaris. Jadi apanya tadi gunanya tadi yang di kantor tadi. Jadi itu dia syarat mufti tadi. Jadi di kampung-kampung begitu juga yang dituan guru kan tadi, sebagian dukun malah pikir orang guru juga, ya kan? Kata guru saya ndak boleh bertarekat, ndak boleh begini, ndak boleh begitu. Siapa gurunya tadi? Ndak pun alim, ndak bisa memberikan fatwa. Cara sholat saja dia ndak tahu. Itulah yang digurukan, akhirnya sesat menyesatkan. Wa min syurutil mufti, dan daripada syarat mufti ini dalam kitab usul fiqh, mustafti orang yang menuntut fatwa, ayakuna bahwa adalah ia min ahli taklid, daripada ahli taklid yang mengikut pendapat, fayukalidu maka bertaklid dia akan si mufti fil fataya pada fatwa. Jadi yang meminta fatwa itu adalah orang yang mengikut pendapat. Kita kan nggak ada alim, kita belum lagi sealim, belum lagi ada syarat mufti kepada kita, maka kita taklid, kita mengikut pendapat mufti. Itu syarat mustafti, orang yang minta fatwa. Jadi kita boleh meminta fatwa kepada orang yang mufti. Pada siapa kita menuntut fatwa? Kepada mufti, orang yang bisa memberi fatwa. Maka dulu orang kalau minta fatwa itu datang kepada Abuya Jamjami. Kalau daerah sana datang kepada Buya Batu Korong, datang kepada Buya Tanah Merah. Padahal dari dulu MPU, MPD itu sudah ada, tapi orang tetap datang ke situ. Kadang yang di kantor lain tidak bisa jawab. Ada orang masalah iddah bertanya kepada Abuya, ada masalah makanan apakah halal kepiting atau tidak, itu pergi orang ke Abuya. Ada lagi diperdapati macam sejenis saya bilang kemarin tuh, kata orang Baning namanya, sejenis kura-kura. Itu datang orang meminta fatwa kepada Abuya.
Jadi Buya selalu ada dalilnya, nggak berkata sembarangan. Kitabnya di sini, dalilnya di sini. Nah itu orang yang alim ada dalilnya, bukan hanya sekedar bicara. Fa ilam yakun saksun, maka jika tidak adalah seseorang itu min ahli taklid, daripada ahli yang mengikut, bi angkana min ahli istihad, dengan bahwa adalah daripada ahli istihad, falaisalahu, maka tidak adalah baginya itu ayastabtiya, bahwa menuntut fatwa ia, kama kala, sama seperti barang telah berkata oleh ia musannif. Jadi kalau dia memang ahli istihad juga, tidak perlu dia meminta fatwa. Tidak perlu juga dia mengikut fatwa orang lain, ya kan? Nah, makanya boleh khilaf ulama itu. Oh ini Abuya Singkir pendapatnya begini, Abuya Batu Korong begini pendapatnya. Mereka sama-sama mufti. Apakah Buya Batu Korong harus mengikut pendapat Abuya Singkir? Tidak. Apakah Buya Singkir harus mengikut pendapat Buya Batu Korong? Tidak. Karena mereka sama-sama sudah menjadi mufti. Nah, boleh berpendapat masing-masing. Walaisa li alim, dan tidak adalah bagi orang yang alim yang mustahid ayakalida, bahwa mengikut ia, litamkinahu, untuk memungkinkan akannya istihad daripada beristihad. Jadi tidak harus mereka mengikut orang alim yang dia sudah mustahid, tidak harus dia mengikut istihad orang lain. Makanya berbeda-beda dulu pendapat kan. Oh kalau kita disingkir puasanya sekian, kalau di sana puasa itu menurut fatwanya, karena di sana nampak bulan, sini enggak. Jadi itu enggak jadi permasalahan khilaf ulama itu. Khilaf ulama itu menjadi rahmat, karena ulama yang khilaf tadi itu ulama yang alim, yang sudah mustahid. Ini khilaf ulama kecil yang bukan alim itu ya menjadi laknat itu. Nggak mau dia taklid kepada orang yang alim. Dia ndak alim tapi ndak taklid kepada orang alim, itu ya menjadi musibah yang ada cekcok ribut. Wa taklid, dan sebermula taklid, apa itu taklid? Kabulul qaul, menerima perkataan qail, orang yang berkata bila hujjah, dengan tidak ada berdebat. Itu namanya taklid. Kita taklid mengikut perkataan orang yang berkata, maksudnya orang beristihad, dengan tidak ada berdebat. Tidak ada kita debat lagi. Apa kita debat? Kita tidak alim. Jadi kita dengar saja. Sami'na wa ta'na, kita dengar, kita patuhi. Jangan sami'na wa asaina, kami dengar, kami maksiat dengannya. Itu umat Nabi Musa itu dalam Al-Quran. Kalau kita umat Nabi Muhammad, ketika sudah diperintahkan guru kita yang alim mustahid, yang sudah alim, maka sami'na wa ata'na. Mana udah, taklid itu menerima perkataan orang yang berkata dengan tidak ada berdebat. Yazkuruha, yang telah menyebutkan ia akannya fatwa. Fa'ala haza, memperbuat ia kan ini, kabul, menerima perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita menerima hadis Rasulullah SAW, begitulah juga kita taklid terhadap mufti daripada ulama yang sudah mustahid. Jangan ada perdebatan, kecuali kita sama-sama orang yang sudah mufti, sudah sama-sama mustahid. Boleh berdebat. Kan ada tuh ulama berkumpul, saling memberikan pendapat, saling berdebat, saling mempertahankan pendapatnya, itu boleh. Tapi tidak harus dia mengikut. Kalaupun dia nanti kalah dalam apa, tidak harus dia ikut, karena dia memang sebegitu ilmunya, dia sudah mustahid. Bima zakarahu min ahkam, pada barang telah menyebutkan ianya akannya Nabi daripada hukum. Yusamma, dinamakan ia akan taklid, namanya kita itu namanya taklid, mengikut. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka ulama, mangkala, orang yang berkata ya at-taklid, sebermula taklid itu kabul, menerima kaul qail, perkataan orang yang berkata,
Wa anta dan sebermula engkau la tadri tidak engkau tahu min aina qala daripada mana perkataan. Artinya la ta'lam tidak engkau ketahui khazahu akan sumbernya. Bizalika pada demikian perkataan. Jadi kalau yang dikatakan taklid itu kita menerima perkataan, menerima pendapat tapi kita tidak tahu dari mana sumbernya. Tidak tahu kita fatwa ulama siapa. Nah, makanya ini lemah, ya kan? Jadi sebenarnya taklid tadi kita menerima perkataan dengan tidak ada hujah, tidak ada perdebatan, karena yang sudah berfatwa tadi adalah orang yang alim, yang sudah mustahid. Sebagaimana kita menerima perkataan Nabi Muhammad SAW tidak ada hujah lagi.